Tiga korban kecelakaan bus Handoyo di kilometer 73 Tol Cipali Sabtu lalu dimakamkan. Ketiga korban meninggal dunia yakni Mas Hudi, Yekti Nugrahanti, dan Adelia, warga Desa Salam, Magelang, Jawa Tengah, disemayamkan di masjid dan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Ketiga korban merupakan pasangan suami istri dan cucunya yang hendak mengunjungi anaknya yang ada di Jakarta. Keluarga sini ada 3 korbannya, yaitu bapak, ibu, sama cucunya berarti. Yang selamat 1, yaitu anak laki-lakinya. Dia tujuannya mau berlibur karena anaknya di Jakarta pas libur akhir tahun juga katanya kan baru beli rumah. Orang tua pengen lihat rumahnya, terus intinya pengen liburan pas akhir tahun, adik-adiknya pas libur sekolah. Sebelumnya, kecelakaan bus terjadi di kilometer 73 Tol Cikampek Purwakarta, Jumat siang. 12 orang meninggal dunia dan 9 orang mengalami luka berat dan ringan akibat kecelakaan ini. Kecelakaan terjadi karena diduga pengemudi hilang kendali sehingga bus terbalik dan melintang di tengah jalan. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini 2 korban kecelakaan bus Handoyo atas nama Rahma dan Dinasti masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Menurut pihak rumah sakit, kondisi kedua korban saat ini mulai membaik dan terus menunjukkan perkembangan pemulihan. Salah satu korban yang harus menjalani operasi di bagian tangan kanan juga sudah mulai membaik. Jumlah pasien yang tersisa kecelakaan kemarin ya, kilometer 3 atau Cipali masih ada tersisa 2 orang, Pak. Rawat inap biasa 1 dan rawat inap intensif 1. Kecelakaan bus PO Handoyo di kilometer 73 Cipali menewaskan 12 penumpang, 9 lainnya terluka. Apa sebenarnya penyebabnya? Kami akan bahas bersama Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Bapak Joko Setio Warno. Selamat sore Pak Joko. Pak Joko, menurut Anda penyebab yang paling memungkinkan atas kecelakaan dengan korban yang bisa dikatakan cukup banyak ini apa Pak Joko? Kalau masalah penyebabnya kan sekarang sedang ditangani oleh KNKT ya. Jadi saya tidak bisa memberikan secara pastinya itu apa. Tapi setidaknya kalau terjadi kecelakaan seperti ini, tingkat fatalitasnya akan ditekan. Gitu. Karena penyebab-penyebab ini juga nanti kalau KNKT akan lebih rinci lagi ketimbang saya. Tapi saya bisa memberikan bagaimana kita menurunkan tingkat fatalitasnya bila terjadi kecelakaan seperti ini. Nah, PO Handoyo ini kan kami tidak salah data kami itu menyebut sudah kedua kalinya terjadi kecelakaan seperti ini. Dan sebenarnya sama juga dengan bis-bis lainnya juga. Salah satunya adalah sebenarnya ketentuan untuk menggunakan sabuk keselamatan. Itu yang belum dilakukan. Sebenarnya kewajiban itu sudah ada di dalam Peraturan Menteri Perhubungan 74 tahun 2021. Jadi perlengkapan keselamatan berkendara. Nah, ini yang mestinya mulai dengan banyak kejadian seperti ini, ya kewajiban bagi pengguna angkutan umum itu sudah wajib lah, dan harus dimulai dengan kewajiban memiliki sabuk keselamatan setiap kursi. Itu harusnya dimulai dari pemeriksaan pada saat kir atau uji layak kendaraan. Jika nanti ditemukan bis-bis yang tidak memiliki sabuk keselamatan itu jangan dilolos ujikan lagi, dan harus dimulai dari awalnya pada saat membuat di karoseri. Jadi ada kewajiban itu. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi katakanlah sudah berjalan seperti ini ya. Sekarang kalau bis-bis akap tuh lakukanlah di rem cek di terminal. Di terminal dilakukan, kemudian ada pemeriksaan dan diingatkan, ada petugas nanti di sana bahwa ini demi keselamatan. Nanti petugas di setiap terminal tipe A yang mereka singgah itu akan selalu mengingatkan. Selain juga pengusaha ini juga mengingatkan melalui kru yang ada gitu. Selain sabuk keselamatan Pak Joko, apakah lokasi kecelakaan di Tol Cipali ini bisa menjadi faktor lain? Mengingat ada beberapa kali kecelakaan juga terjadi di Tol Cipali ini.
Ya, tol Cipali memang dulu kerap diidentikan dengan kecelakaan paling tinggi ya. Tapi kali ini kecelakaannya bukan di ruas tol, tapi dia mau masuk ke ruas tol. Jadi bukan ruas tol yang begitu panjang, tidak. Karena ruas tol begitu panjang itu sekarang sudah ada upaya-upaya untuk pencegahan, ya. Dan sudah mengalami penurunan lah ketimbang beberapa tahun yang lalu saat mulai beroperasi. Nah, ini kan berarti tikungan. Bisa jadi kemungkinannya ini, tapi penyelidikan lebih lanjut ya, ini kecepatannya melalui batas kecepatan. Karena tikungan itu kan kemarin itu kan, jadi bukan di jalan lurusnya. Jadi dia masih akan masuk ke jalan tol setelah mungkin dari istirahat di rest area yang ada di luar tol itu. Oke, Pak Joko sebagai penumpang, apa sih yang harus diwaspadai ketika kita akan menaiki bus dengan jarak yang bisa dikatakan cukup jauh? Nah, mulai sekarang tentukan aja busnya itu harus punya sabuk keselamatan dan digunakan oleh penumpang. Ya, tapi karena kesadaran ini kan masih rendah, makanya pemerintah mewajibkan saja mulai sekarang. Kalau dulu kita masih ingat ada bus sering kecelakaan, supirnya melarikan diri. Akhirnya punya kebijakan bahwa tidak boleh ada pintu di sebelah kanan bus, di sebelah kanan pengemudi, karena dikhawatir dia melarikan diri gitu kan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu itu masih tidak relevan lagi. Nah, sekarang yang sangat relevan adalah kita sebagai penumpang, kita wajib menggunakan apa, kita lihat aja harus ada seatbeltnya dan wajib digunakan. Dan tadi saya katakan, pemerintah pun sekarang ada rem cek di setiap terminal tipe A yang disinggahi. Itu diperiksa semua dan diwajibkan untuk menggunakannya. Kalau untuk sabuk keselamatan ini kan untuk bus-bus besar dengan jarak jauh ini sepertinya belum banyak yang menggunakan aturan ini. Apakah ada dorongan dari pihak advokasi dan kemasyarakatan MTI ini untuk meminta pemerintah segera menegaskan aturan ini? Ya, dengan banyak kejadian seperti ini kan kejadiannya kan lihat penumpang itu kan terlempar ya. Kalau dia menggunakan sabuk keselamatan setidaknya kan dia tidak terlempar seperti itu. Makanya dengan kejadian seperti ini peraturan sudah ada ya di PM 74 tahun 2021 itu sekarang diwajibkan saja. Ya, saya kira hampir semua kalau bis-bis akap itu mereka sudah punya sabuk keselamatan. Tinggal nanti bagaimana, seperti halnya kalau kita pakai mobil yang penumpang yang biasa itu kan dia kalau nggak digunakan ada alarm yang berbunyi gitu kan. Nah, ini tinggal sistemnya aja dikuatkan seperti itu. Baik, terima kasih Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Bapak Joko Setiowarno sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore.